Kembali ketemu lagi dengan channel saya, Anjar Subagio, Kisah Rakyat. Kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah yang sangat menarik dengan judul Misteri Kalung Tasbih Tua. Rezeki mengalir setelah sedekah subuh. Marilah kita lanjutkan cerita selengkapnya. 1. Pendahuluan, eksposisi. Di sebuah desa kecil yang tenang di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Santoso. Usianya baru 20 tahun, namun parasnya yang rupawan seringkali menjadi pusat perhatian para gadis di desa. Rambutnya hitam lurus, dipotong pendek rapi, membingkai wajahnya yang bersih. Dengan tinggi badan 170 cm dan perawakan yang tegap, Santoso sering terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang yang disetrika licin dan celana kain hitam panjang. Penampilan sederhana yang justru menonjolkan ketampanannya alami. Ia dikenal sebagai pemuda yang rajin dan sedikit pendiam. Namun hatinya baik dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Santoso sudah sibuk di sawah membantu kakeknya. Sosok paling penting dalam hidupnya setelah kedua orang tuanya meninggal. Kehidupan Santoso dan kakeknya, Pak Harjo, sangat sederhana, mengandalkan hasil panen padi dan palawija dari sepetak sawah warisan. Gubuk kecil mereka, berdinding bambu dan beratap genting tanah liat, berdiri di ujung desa, dikelilingi rimbunnya pohon pisang dan kelapa. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ada kedamaian yang terpancar dari senyum Pak Harjo, seorang pria tua bijaksana yang selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan keikhlasan kepada cucunya. Santoso sangat menghormati kakeknya, dan setiap nasihat yang keluar dari mulut keriput itu selalu ia dengarkan dengan saksama. Salah satu kebiasaan kakek yang Santoso kagumi adalah kegigihan Pak Harjo dalam beribadah, terutama sedekah subuh, kebiasaan yang seringkali Santoso anggap merepotkan di tengah keterbatasan mereka. Pagi itu, udara desa masih terasa sejuk, embun membasahi dedaunan, dan kabut tipis perlahan menyingkapkan siluet Gunung Merapi yang gagah. Santoso, seperti biasa, sudah terjaga sebelum adzan subuh berkumandang. Ia membantu kakeknya menyiapkan teh hangat dan beberapa potong singkong rebus untuk sarapan. Dari kejauhan, suara adzan mulai memecah kesunyian, memanggil umat muslim untuk menunaikan salat. Kakek Harjo segera mengambil wudhu, sementara Santoso, meski sedikit enggan, tetap mengikutinya. Ia tahu, kakeknya tidak akan pernah membiarkannya melewatkan salat subuh berjamaah di masjid desa. Rutinitas ini sudah mereka jalani bertahun-tahun, menjadi pondasi kehidupan mereka yang damai. Meskipun kadang terasa monoton bagi Santoso yang berjiwa muda. Setelah salat subuh berjamaah di masjid yang tak jauh dari rumah, Pak Harjo mengeluarkan sebuah kalung tasbih tua dari saku bajunya. Kalung tasbih itu terbuat dari biji-biji kayu berwarna coklat gelap, mengkilap karena sering disentuh, dengan hiasan kuningan yang sudah pudar termakan usia. Santoso sering melihat kakeknya menggenggam tasbih itu erat-erat saat berzikir atau merenung. "San, ini tasbih warisan buyutmu," ujar Pak Harjo, suaranya pelan dan penuh makna. Sudah lebih dari 100 tahun umurnya. "Selalu ingat, nak, rezeki itu bukan hanya soal uang. Ketenangan hati dan keberkahan dalam hidup itu jauh lebih berharga." Santoso mengangguk, namun dalam hati ia bertanya-tanya, apa istimewanya sebuah tasbih tua itu selain hanya benda mati yang usang. Pak Harjo kemudian menyerahkan selembar uang Rp1.000 yang sudah lusuh kepada Santoso. "Ini, nak, masukkan ke kotak amal masjid. Jangan pernah berhenti bersedekah, terutama setelah subuh. Meskipun sedikit, keikhlasanmu akan membawa keberkahan yang tak terduga." Santoso menerima uang itu dengan ragu. Rp1.000 bagi mereka sudah cukup berarti, bisa untuk membeli gula atau minyak. Ia memasukkan uang itu ke dalam kotak amal masjid. Pikirannya berkecamuk. Ia ingin percaya pada kata-kata kakeknya, namun kenyataan hidup mereka yang serba pas-pasan seringkali membuat Santoso merasa pesimis. Apakah benar sedekah Rp1.000 ini akan mengubah nasib mereka?
Pertanyaan itu terus menghantuinya, mengiringi langkah pulang mereka. 2 titik pemicu. Konflik awal. Beberapa hari setelah peristiwa sedekah subuh itu, kehidupan Santoso masih berjalan seperti biasa. Ia membantu kakeknya di sawah, memanen padi, atau memperbaiki saluran irigasi yang tersumbat. Namun, awan gelap mulai membayangi. Musim kemarau yang panjang tak kunjung usai, membuat tanah sawah mereka kering kerontang. Retakan-retakan panjang mulai terlihat di permukaan tanah, menandakan kurangnya air. Tanaman padi yang seharusnya menghijau kini menguning dan layu. Kecemasan mulai menyelimuti hati Santoso dan Pak Harjo. Jika tidak ada hujan dalam waktu dekat, panen mereka dipastikan gagal total, dan itu berarti mereka akan menghadapi kesulitan ekonomi yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Puncak kecemasan itu tiba saat seekor tikus besar ditemukan mati di salah satu petak sawah mereka, pertanda awal serangan hama yang bisa menghancurkan sisa-sisa harapan panen. Santoso mencoba mengusir hama-hama lain yang mulai berdatangan, namun ia merasa tak berdaya. Pak Harjo hanya bisa memandangi sawahnya dengan tatapan pasrah, mengelus kalung tasbih tuanya. "Kita sudah berusaha, San," bisik Pak Harjo. "Sekarang hanya bisa berdoa dan berserah diri pada kehendaknya." Santoso merasa frustrasi. Baginya, doa dan pasrah saja tidak cukup. Ia ingin melakukan sesuatu, apapun itu, untuk menyelamatkan sawah mereka, sumber penghidupan satu-satunya. Ia merasa marah pada keadaan, pada kekeringan, dan pada ketidakberdayaan mereka. Kondisi ekonomi mereka semakin terpuruk. Persediaan beras menipis, dan uang simpanan mereka nyaris habis. Santoso mulai merasakan lapar yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tertekan oleh beban hidup yang begitu berat. Ia melihat kakeknya semakin kurus, namun tetap berusaha tersenyum dan memberikan semangat. Santoso merasa malu tidak bisa berbuat banyak untuk membantu. Ia mulai berpikir untuk mencari pekerjaan di kota, meninggalkan desa dan kakeknya, sesuatu yang sangat tidak ingin ia lakukan. Namun, pilihan apa lagi yang ia miliki di tengah situasi yang mendesak ini? Ide itu terus menghantuinya, menjadi beban pikiran yang berat. Suatu sore, saat Santoso sedang merenung di depan gubuk, seorang rentenir desa yang terkenal kejam, Pak Somad, datang mengunjungi mereka. Pak Somad, dengan kumis tebal dan seringai licik, menagih hutang pupuk yang dulu dipinjam Pak Harjo. Jumlahnya tidak seberapa, namun di tengah kondisi mereka saat ini, uang itu terasa seperti gunung yang tak mungkin mereka capai. Pak Somad mengancam akan menyita sawah mereka jika hutang tidak segera dilunasi. Ancaman itu membuat Santoso terkejut dan marah. Ia tahu, sawah itu adalah satu-satunya warisan keluarga, satu-satunya tempat di mana mereka bisa bertahan hidup. Santoso mengepalkan tangannya, menahan amarah yang membuncah. "Kalian punya waktu 1 minggu," kata Pak Somad dengan nada mengancam. Matanya menatap tajam ke arah Santoso. "Jika tidak, sawah ini akan menjadi milik saya." Setelah Pak Somad pergi, Santoso menatap kakeknya dengan putus asa. "Kita harus bagaimana, Kek? Kita tidak punya uang sebanyak itu." Pak Harjo hanya menghela napas panjang, memandang kalung tasbih tua di tangannya. "Kita akan mencari jalan, San. Allah tidak akan membiarkan kita sendirian." Namun, bagi Santoso, kata-kata kakeknya terasa hambar. Ia merasa waktu semakin mendesak dan solusi tak kunjung datang. Kekeringan, hama, dan ancaman rentenir. Semua masalah itu datang bertubi-tubi, seperti badai yang siap menenggelamkan mereka. 3. Pengembangan konflik. Dengan ancaman Pak Somad yang menggantung di udara, Santoso merasa terdesak. Ia menghabiskan malam itu dengan gelisah, memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Ia mencoba menawarkan jasa memanen kebun tetangga, namun musim kemarau membuat semua orang juga kesulitan. Ia bahkan berpikir untuk menjual barang-barang di rumah, namun tidak ada yang memiliki nilai jual berarti selain perabot rumah tangga sederhana. Setiap pintu seolah tertutup rapat,
menambah berat beban di pundaknya. Ia merasakan tekanan yang luar biasa, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk kakeknya yang sudah tua. Ia tidak bisa membiarkan kakeknya kehilangan sawah, satu-satunya peninggalan orang tua mereka. Keesokan paginya, Santoso berangkat ke kota kecamatan, berharap menemukan pekerjaan serabutan di pasar atau konstruksi. Ia berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik matahari, perutnya terasa lapar. Namun, setiap tempat yang ia datangi menolak, mengatakan tidak ada lowongan. Para pekerja di kota pun banyak yang menganggur karena ekonomi sedang lesu. Santoso merasa putus asa. Kakinya pegal, tenggorokannya kering, dan hatinya remuk. Ia melihat orang-orang di kota yang terlihat lebih makmur, dan ia merasa iri sekaligus malu dengan keadaannya sendiri. Ia mulai mempertanyakan takdir. Mengapa hidupnya seolah diuji tanpa henti, sementara ia merasa sudah berusaha sekuat tenaga. Saat pulang ke desa, ia melihat kakek Harjo masih duduk di teras gubuk, menggenggam erat kalung tasbih tua itu. Pak Harjo tersenyum tipis melihat Santoso yang pulang dengan wajah lesu. "Bagaimana, nak? Ada kabar baik?" Santoso hanya bisa menggelengkan kepala, air matanya nyaris menetes. "Tidak ada, Kek. Tidak ada pekerjaan. Kita harus bagaimana?" Pak Harjo menghela napas, kemudian menepuk bahu Santoso. "Jangan putus asa, nak. Ingat pesan kakek. Teruslah berbuat kebaikan, sekecil apapun. Rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka, asalkan kita ikhlas." Santoso menatap tasbih di tangan kakeknya. Lagi-lagi ia merasa ragu. Apakah keikhlasan saja cukup untuk membayar hutang? Malam itu, di tengah kegelisahan yang memuncak, Santoso teringat akan kebiasaan kakeknya. Setiap subuh, kakeknya selalu berpesan untuk bersedekah, bahkan hanya dengan Rp1.000. Santoso mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali ia benar-benar ikhlas saat bersedekah, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Ia menyadari, selama ini ia seringkali merasa berat hati, menganggap sedekah sebagai pemborosan di tengah kemiskinan mereka. Perasaannya campur aduk antara penyesalan dan harapan. Ia mulai berpikir, mungkinkah ada benarnya apa yang dikatakan kakeknya? Mungkinkah kemeja putih lengan panjang dan celana hitam yang ia kenakan ini akan menjadi saksi sebuah perubahan? Dengan tekad baru, Santoso mengambil sisa uang di sakunya, hanya Rp2.000. Uang itu seharusnya untuk membeli beras, namun ia memutuskan untuk menggunakannya untuk sedekah. Ia akan pergi ke masjid lagi, esok subuh, dan kali ini ia akan bersedekah dengan hati yang tulus, tanpa beban dan tanpa perhitungan. Santoso bertekad, ia akan mencoba cara kakeknya, bahkan jika itu terasa tidak masuk akal. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, dan mungkin kepada Sang Pencipta, bahwa ia benar-benar berusaha. Santoso menatap kalung tasbih tua yang diletakkan kakeknya di meja, seolah mencari petunjuk di sana. Ia berharap, kali ini, keajaiban akan terjadi. 4. Klimaks. Pagi harinya, sebelum adzan subuh berkumandang, Santoso sudah bersiap. Dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam yang sudah sedikit usang, ia berjalan menuju masjid. Dinginnya embun pagi menusuk kulit, namun hatinya terasa lebih hangat dari biasanya. Ia membawa uang Rp2.000 yang tersisa, menggenggamnya erat-erat, berjanji pada dirinya sendiri bahwa kali ini ia akan bersedekah dengan segenap hati, tanpa keraguan sedikit pun. Setibanya di masjid, ia langsung mengambil wudhu dan menunaikan salat tahajud, sesuatu yang jarang ia lakukan dengan khusyuk. Air mata menetes saat ia berdoa, memohon petunjuk dan pertolongan. Setelah salat subuh berjamaah, Santoso mendekati kotak amal masjid. Dengan napas dalam, ia memasukkan uang Rp2.000 itu. Kali ini, tidak ada keraguan, tidak ada perhitungan. Yang ada hanyalah keikhlasan yang tulus, harapan akan keberkahan, dan kepercayaan penuh pada janji Tuhannya. Saat uang itu masuk ke dalam kotak,
Santoso merasakan getaran aneh di dalam hatinya, seperti sebuah beban berat yang tiba-tiba terangkat. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah perasaan damai menyelimuti dirinya, seolah ada tangan tak terlihat yang mengusap kepalanya. Ketika ia berbalik hendak pulang, seorang pria tua yang tidak dikenalnya, dengan jubah putih dan sorban yang rapi, memanggilnya. Pria itu tampak berwibawa, sorot matanya teduh namun tajam. "Nak, tunggu sebentar," ujar pria itu dengan suara yang ramah namun penuh otoritas. Santoso menghentikan langkahnya, sedikit terkejut. Pria itu mendekat, lalu tiba-tiba ia mengulurkan sebuah dompet kulit tua kepadanya. "Tadi saya melihatmu bersedekah dengan begitu tulus. Saya tergerak untuk memberikan ini. Anggap saja ini rezeki dari Allah, melalui perantara saya." Santoso terdiam, bingung. Ia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Santoso dengan canggung menerima dompet itu. Ia merasa tidak enak hati, ingin menolak, namun tatapan pria tua itu begitu meyakinkan. "Jangan ragu, nak, ambil saja. Ini bukan sedekah balasan, melainkan sebuah amanah. Saya yakin kamu akan menggunakannya untuk kebaikan." Santoso membuka dompet itu, dan matanya terbelalak. Di dalamnya ada segepok uang tunai. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Uang itu pasti cukup untuk membayar hutang Pak Somad, bahkan lebih. Ia menatap pria tua itu dengan takjub, mencoba mencari kata-kata untuk mengucapkan terima kasih, namun lidahnya terasa keluh. Pria tua itu tersenyum lembut. "Ingat, nak, rezeki itu bukan hanya soal uang. Yang terpenting adalah keberkahan di dalamnya. Gunakanlah dengan bijak, dan jangan lupakan sedekah subuh." Pria itu kemudian berbalik dan berjalan pergi, menghilang di balik gerbang masjid sebelum Santoso sempat bertanya namanya atau dari mana asalnya. Santoso masih berdiri mematung, menggenggam dompet itu erat-erat. Ia melihat kalung tasbih tua yang ia kenakan di lehernya, pemberian kakeknya. Mungkinkah ini jawabannya? Mungkinkah ini keajaiban yang selama ini kakeknya ceritakan? Hatinya berdebar, antara kebahagiaan, rasa syukur, dan sedikit kebingungan. 5. Resolusi. Antiklimaks. Dengan langkah gemetar namun penuh semangat, Santoso berlari pulang ke gubuknya. Ia tidak sabar untuk menceritakan apa yang terjadi kepada kakeknya. Setibanya di rumah, ia langsung menghambur ke pelukan Pak Harjo, matanya berkaca-kaca. Ket, lihat ini," seru Santoso sambil menyerahkan dompet berisi uang itu. Pak Harjo terkejut melihat segepok uang di tangan cucunya. Santoso dengan antusias menceritakan pertemuan tak terduga dengan pria berjubah putih di masjid, tentang bagaimana ia bersedekah dengan tulus, dan bagaimana rezeki itu datang begitu saja. Pak Harjo mendengarkan dengan seksama, senyum tipis mengembang di bibirnya yang keriput. "Jadi benar, Ket, apa yang kakek bilang? Sedekah itu benar-benar membawa rezeki?" tanya Santoso, matanya berbinar. Pak Harjo mengangguk pelan, mengusap lembut kepala Santoso. "Allah tidak akan pernah ingkar janji. Nah, yang penting adalah keikhlasanmu. Dan ingat, rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang. Keberkahan dalam hidup, kesehatan, ketenangan hati, semua itu adalah rezeki yang tak ternilai." Kata-kata kakeknya meresap dalam hati Santoso, mengubah pandangannya tentang rezeki dan kehidupan. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu berfokus pada materi, melupakan nilai-nilai spiritual yang diajarkan kakeknya. Keesokan harinya, Santoso dan Pak Harjo pergi menemui Pak Somad. Dengan uang dari dompet itu, Santoso melunasi seluruh hutang pupuk mereka. Pak Somad terlihat terkejut, tak menyangka mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Ia menerima uang itu dengan ekspresi campur aduk antara kekecewaan karena gagal menyita sawah dan keheranan. Setelah hutang terlunasi, Santoso merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia menatap sawah mereka yang kering, kini dengan harapan baru.
Uang yang tersisa cukup untuk membeli bibit padi yang tahan kemarau dan juga pupuk. Tidak hanya melunasi hutang, Santoso juga menggunakan sebagian uang itu untuk memperbaiki saluran irigasi di sawah mereka. Ia bahkan bergotong royong dengan beberapa tetangga yang juga kesulitan air. Patungan membeli selang panjang untuk mengalirkan air dari mata air terdekat. Dengan kerja keras dan sedikit bantuan dari rezeki tak terduga itu, sawah mereka perlahan mulai pulih. Tanaman padi yang baru ditanam mulai tumbuh hijau, memberikan harapan baru bagi seluruh desa. Santoso merasa sangat bersyukur. Ia tidak lagi melihat sedekah sebagai beban, melainkan sebagai investasi spiritual yang berbuah manis. Kejadian itu menjadi buah bibir di desa. Banyak tetangga yang kagum dengan perubahan nasib Santoso dan Pak Harjo, dan mereka mulai bertanya-tanya tentang rahasia di balik keberuntungan itu. Santoso dengan rendah hati menceritakan tentang pelajaran keikhlasan dari kakeknya dan pentingnya sedekah subuh. Ia tidak ingin menyombongkan diri, namun ingin berbagi kebaikan. Ia menyadari bahwa kalung tasbih tua yang selalu digenggam kakeknya bukan hanya sekadar benda, melainkan simbol keyakinan dan ketaatan yang membawa keberkahan. Misteri itu perlahan mulai terungkap, bukan sebagai sihir, melainkan sebagai kekuatan spiritual dari sebuah keikhlasan. 6. Penutup. Sejak kejadian itu, hidup Santoso dan Pak Harjo berubah drastis, namun bukan berarti mereka hidup bergelimang harta. Rezeki mereka mengalir lancar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan lebih. Panen mereka selalu berhasil, dan mereka tidak pernah lagi kekurangan. Santoso menjadi pemuda yang lebih bijaksana, tidak lagi pesimis atau mudah menyerah. Ia terus melanjutkan kebiasaan sedekah subuh, bukan hanya karena ingin rezeki berlimpah, tetapi karena ia telah merasakan sendiri ketenangan dan kebahagiaan yang menyertainya. Ia juga menjadi inspirasi bagi pemuda lain di desa, menunjukkan bahwa ketekunan, keikhlasan, dan iman bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Santoso tidak pernah melupakan pesan kakeknya tentang arti sejati rezeki. Ia menggunakan sebagian hasil panennya untuk membantu tetangga yang kesusahan, berbagi pupuk atau bibit, dan seringkali mengajari mereka cara bercocok tanam yang lebih baik. Ia juga menyisihkan sebagian kecil untuk pembangunan masjid dan kegiatan sosial desa. Kebaikan yang ia tabur selalu berbuah manis, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk rasa hormat dan kasih sayang dari seluruh warga desa. Ia sadar, kebaikan itu seperti benih, semakin sering ditanam, semakin banyak pula buah yang akan dipetik. Kakek Harjo, dengan senyum tuanya, sering memperhatikan Santoso yang kini begitu bersemangat dan penuh energi. Ia bangga melihat cucunya tumbuh menjadi pemuda yang berakhlak mulia, yang memahami makna kehidupan lebih dalam. Kalung tasbih tua itu kini seringkali digenggam Santoso saat ia berzikir, mengingat kembali pelajaran berharga tentang keikhlasan. Tasbih itu bukan lagi hanya benda warisan, melainkan pengingat abadi akan titik balik dalam hidupnya. Sebuah jembatan yang menghubungkannya dengan keberkahan tak terduga. Misteri di balik kalung tasbih tua itu bukan pada kekuatan magisnya, melainkan pada keyakinan yang disematkan padanya. Misteri kalung tasbih tua itu akhirnya terkuat, bukan pada kekuatan gaibnya, melainkan pada ajaran yang terkandung di dalamnya, bahwa keikhlasan dalam beribadah, terutama sedekah subuh, adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terduga. Cerita Santoso menjadi legenda di desa itu, sebuah kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang akan kekuatan iman dan kebaikan hati. Rezeki sejati bukanlah jumlah materi yang dimiliki, melainkan ketenangan batin, keberkahan, dan kemampuan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Pesan ini terukir kuat di hati setiap penduduk desa, menjadi panduan hidup yang sederhana namun mendalam. Kisah Santoso dan kalung tasbih tua menjadi bukti nyata bahwa keajaiban bisa datang dalam bentuk yang paling sederhana, asalkan hati kita terbuka untuk menerimanya. Santoso kini tahu bahwa rezeki itu bukan hanya soal uang yang datang,
tetapi juga tentang cara kita menggunakan uang itu untuk kebaikan. Ia selalu mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam panjangnya yang sederhana, melambangkan kesucian dan ketulusan niat. Desa itu kini menjadi lebih makmur, bukan karena kekayaan materi yang berlimpah, melainkan karena semangat gotong royong dan keikhlasan yang diinspirasi oleh seorang pemuda yang pernah terpuruk, namun bangkit berkat kekuatan sedekah subuh dan kebijaksanaan kalung tasbih tua warisan kakeknya. Kesimpulan cerita, kisah Santoso dalam Misteri Kalung Tasbih Tua menegaskan bahwa keikhlasan dalam sedekah subuh, meski dengan jumlah yang kecil, adalah kunci utama pembuka pintu rezeki yang tak terduga. Bukan sekadar materi tetapi juga keberkahan, ketenangan batin, dan kemampuan untuk berbagi kebaikan, yang terbukti mengubah nasibnya dari keterpurukan ekonomi akibat kemarau panjang dan ancaman rentenir menjadi inspirasi bagi desanya. Menggarisbawahi bahwa kekuatan spiritual dari sebuah tindakan tulus jauh melampaui perhitungan logis dan materi, sebagaimana diajarkan oleh kakeknya melalui kalung tasbih tua yang menjadi simbol keyakinan tak tergoyahkan, membuktikan janji Allah akan balasan bagi mereka yang berinfak dengan hati yang lapang. Kata-kata bijak, ikhlas dalam memberi adalah gerbang menuju rezeki tak terduga, karena setiap kebaikan yang ditabur dengan tulus akan tumbuh menjadi keberkahan yang berlipat ganda, menenangkan jiwa, dan melapangkan jalan hidup. Ayat Al-Quran yang relevan. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas, karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. Hadis Nabi yang relevan. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba yang pemaaf melainkan kemuliaan, dan tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. HR Muslim. Cerita pun selesai. Demikian cerita dengan judul Misteri Kalung Tasbih Tua. Rezeki mengalir setelah sedekah subuh. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita yang lain. Dan akhir kata, terima kasih.